Para pendengar dan pemirsa Damu Media dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara dan program favorit kita, yaitu acara Dialog Interaktif bersama narasumber guru kita Habib Umar bin Soleh Al-Hamid. Nah, bagi para pendengar dan para pemirsa Damu Media dimanapun Anda berada, Anda bisa bertanya kepada beliau melalui satu layanan nomor, yaitu yang ada di bawah ini, di 0823 3515 6788. Sekali lagi, di 0823 3515 6788. Baik pertanyaan via WA, SMS, ataupun telepon, atau para pemirsa dari channel YouTube kami di Damu Media, Anda bisa untuk langsung saja berkomentar di kolom komentar di bawahnya ya. Dan juga untuk Facebook juga sama, silakan Anda komentar di bawahnya. Baik, karena narasumber guru kita sudah hadir di tengah kita, maka langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita, yaitu beliau Habib Umar bin Soleh Al-Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pada kesempatan siang hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, silakan bagi Anda yang ingin telepon di nomor yang ada di bawah ini ya, di 0823 3515 6788. Langsung saja kita menuju ke pertanyaan via WA yang sudah masuk dari tadi. Nah, ini. Kemarin masih ada. Oh iya, apa Ustaz? Kemarin. Oh iya, kemarin ini kita bahas. Maaf sebelumnya saya beritahu kepada para pemirsa dan para pendengar kalau WA-nya nggak ada nama, maka maaf kami tidak jawab ya. Sekali lagi wajibkan nama dan alamat biar kita lebih kenal gitu ya. Oke, yang kemarin ini WA kaleng itu namanya. gimana sih? WA kaleng. WA kaleng. Ada surat kaleng kan sampai itu. Iya, ini WA kaleng. Ini dari Cak Syukur di Pasuruan ini yang kemarin Ustaz. Berkaitan dengan sahabat, apa termasuk sahabat seorang yang pernah melihat Nabi akan tetapi waktu belum diangkat menjadi Nabi Muhammad? Apa itu dikatakan sahabat? Seperti anak kecil, bayi yang digendong, disentuh dan ditahnik Nabi. Akan tetapi si anak itu belum bisa memandang baginda Nabi. Itu gimana Ustaz? Seperti Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Qarni. Itu gimana Ustaz? Uwais Al-Qarni tidak pernah sama Nabi. Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu sama Nabi sama sekali. Iya. Hidup di zaman Nabi, cuman tidak pernah melihat Nabi. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu. Iya. Hidup zaman Nabi, cuma tidak pernah melihat Nabi. Tidak melihat. Kenapa tidak pernah melihat Nabi? Karena sibuk ngurusi ibu beliau. Sehingga beliau tadi itu ada wasiat dari Nabi untuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta doa sama Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ya tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu Ustaz ya. Jadi yang hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi dan pernah Dan melihat bertemu. Nabi. Bertemu dengan Nabi. Meskipun dia buta, meskipun dia anak kecil, sama. Iya. Salah satu muadzinnya Nabi, Ibn Umi Maktum, itu beliau dalam keadaan tidak melihat, Tidak melihat Ustaz. tapi tetap sahabat, karena hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Nabi. Mati dalam keadaan, wafat dalam keadaan iman. Islam. Baik. Nah, itu tadi ya Pak ya sudah terjawab. Makanya sahabat paling kecil itu namanya Abu Tufail, Abu Tufail. masih kecil. Sahabat paling akhir itu. Iya, iya. Ustaz. Paling akhir sahabat Abu Tufail namanya. Nah, berarti kalau yang biasa disebut Sahabat paling kecil itu. iya, Ustaz. Berarti yang biasa disebut di dalam hadis itu apa? Arab Gurun Badui itu juga termasuk sahabat ya Ustaz ya. Yang kencing di Masjid Nabi. Iya, pokoknya beriman sama Nabi. Oh, iya, iya. Bertemu ketika Nabi masih dalam keadaan hidup. Ya. Kalau bertemunya itu bukan di bumi, tapi di langit, seperti apa? Nabi Isa. Iya. Ketika kejadian Isra dan Mi'raj. Itu beliau bertemu dengan Nabi SAW. Tapi tidak dikatakan sahabat karena bertemunya itu di langit. Di langit Ustaz ya. Tapi ketika Nabi sebelum
apa ini wafat itu. Apa? Sebelum berangkat Mi'raj. Dari Mekah ke Palestina, Isra. Kemudian sholat kan. Mereka yang melihat Nabi di dunia di ketika itu ya sahabat. Oh gitu, Ustaz. Baik, itu tadi sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Syukur ya. Nah, dari Pasuruan kita masih di pertanyaan kemarin. Oh, maaf, karena sesuai dengan peraturan kita ya, kalau nggak menyebutkan nama maka nggak bisa kami baca ya. Kemudian selanjutnya, nah ini kan banyak yang nggak nyebutkan kemarin ini, ini juga nggak nyebutkan. Ya maaf ya untuk ini yang pertanyaan kemarin dengan nomor 8418, monggo disebutkan nama aja biar nanti kami baca gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan langsung aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Holili di Sukodono, Lumajang. Bagaimana hukumnya ketika azan membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah karena mudhof ilaih, bukan Rasulullah umumnya gitu. Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Allah. Jadi badal. Jadi badal sah. Oh, enggak apa-apa, Ustaz. Kalau mudhofilah bukan gitu bacanya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulillah. Kalau bacanya itu Muhammadar Rasulullah, badal. Badal kul min kul. Apa itu, Ustaz? Siapa itu Nabi Muhammad? Rasul. Siapa itu Rasul? Nabi Muhammad. Pengganti. Pengganti kul min kul. Iya. Seluruhnya kepada seluruhnya. Baik, dari Sukodono, dari Pak Holili kita menuju. Intinya gini, kalau bacaan seperti adzan itu, kalaupun salah pun tetap termasuk adzan secara syariat. Meskipun salah, asalkan tidak merubah arti. Misalnya salah dari segi nahwunya, gitu. Tetap dikatakan sebagai ini apa? Sah. Sah adzannya ya adzan syar'i itu. Iya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Wafi di Kunir, mau tanya, Beb, apakah air mustakmal itu bisa dipakai untuk mensucikan najis? Air mustakmal untuk mensucikan najis, bisa apa enggak, Ustaz? Air mustakmal itu kalau untuk mensucikan najis itu bukan air bekas enggak, yang wudu. Kalau untuk mensucikan najis asalkan menghilangkan bau, warna dan rasa boleh. Boleh, tidak masalah. Enggak masalah, Ustaz. Oke, dari Wafi kita menuju yang masalah mustakmal atau enggak itu kalau untuk bersuci. Baik mandi wajib atau wudu wajib. Itu baru bahas mustakmal atau enggak. Kemudian dari Ana di Jember mau tanya, mengapa untuk sekarang ini sulit banget untuk sholat berjamaah? Apa karena kerjaan? Apa karena sering nongkrong di warung? Soalnya berat banget untuk jalan ke masjid. Dan apa bacaan biar gampang datang ke masjid? Nah, ini gimana, Ustaz? Menurut antum? Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah itu akan menjadikan dia selalu dekat. Dimudahkan Quran bacanya, dimudahkan zikir bacanya, dimudahkan ke masjid berangkatnya, dimudahkan memakmurkan masjid. Itu tanda Allah cinta kepada hamba tersebut. Iya. Tapi kalau sudah Allah bendu, kalau Allah sudah marah, Allah murka, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya hamba tersebut tidak merasakan kalau dia tengah dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itulah, itu yang jadi masalah, naudzubillah. Masyaallah. Ya. Oke, itu tadi Mbak Ana. Terus apa bacaannya? Bacaannya sih apa, Ustaz? bacaan apapun ya, cuman yang lebih penting dari itu cari penyebabnya itu apa. Tadi apa? Karena banyak apa tadi? Ke warung. Nongkrong, nongkrong di warung. Nongkrong. Itu sebabnya mungkin, Ustaz ya? Ya, bisa jadi kalau di situ ada bentuk-bentuk kemaksiatannya. Bisa jadi. Ya. Baik. Oke, selanjutnya monggo bagi Anda yang mungkin ingin telepon di nomor layanan di bawah ini ya, di 0823 3515 6788. 0823 3515 6788. Pertanyaan
Monggo, ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maryam. Sehat Bu ya? Iya. Iya, alhamdulillah Bang. Monggo, pertanyaannya Bu Maryam. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Beb, pertanyaannya. Kadang-kadang orang miskol di tengah malam itu. Apakah dosa itu ganggu orang di tengah malam itu miskol gitu? Iya. Iya, iya. Ya, yang kedua ini apakah nilainya di mata Allah itu sama antaranya orang yang bertakwa dan bermaksiat? Apakah sama gitu? Itu aja pertanyaan Nana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada ini sedikit faedah tadi. Nah, di antara kriteria sahabat juga itu yang disebutkan dalam kitab Tadribur Rawi. Juz yang kedua halaman 669. Ya. Qala wadhahiru ishtiratu ru'yatihi fi alamis syahadah. Secara zahir adanya pensyaratan untuk melihat kepada Nabi yang dikatakan sahabat fi alamis syahadah, ketika alam persaksian ini, alam hidup. Fala yutlaku ismu sahabati ala man ra'ahum minal malaikati wan nabiyyin. Maka ya, tidak dikatakan, tidak dimutlakkan, tidak dikatakan nama sebagai sahabat atas seseorang yang melihatnya dari kelompok malaikat atau dari kelompok para nabi yang telah wafat. Jelas kan, nabi pasti yang terakhir kan. Iya. Qala waqad istashkala Ibnul Athir al-jinnu fi sahabati duna man ra'ahum minal malaikati wa hum aula bidzikri min haula wa laysa kama za'ama li anna al-jinna min jumlatil mukallafin alladzina syamilatuhum ar-risalatu wal bi'tsatu. Kalau memang dikatakan di alam syahadah, alam persaksian, jin itu bagaimana? Malaikat kan enggak kan? Malaikat tidak dikatakan sahabat. Iya. Jin itu bagaimana? Nah itu. Maka dikatakan jin itu tidak dihukumi seperti malaikat. Artinya jin itu juga dikatakan sahabat juga. Sahabat jin. Kenapa? Karena jin itu dari kelompok mukallafin, yaitu kelompok yang dipaksa untuk melaksanakan perintah Allah, yang mencakup percaya kepada pengutusan Nabi, pembangkitan Nabi, ya. Pengutusan Nabi menjadikan Nabi sebagai Rasul, ya. Fakana dzikru man arafa ismahu mimman ra'ahu hasanan bi khilaf ma. Jadi ya seperti itu. Kalau tidak semua, jadi syarat di antara yang lain itu menyaksikan di alam syahadah ini, persaksian sekarang ini. Persaksian ini syahadah ini. Iya, iya. Nah, itu. Kalau malaikat enggak, karena enggak bukan syahadah kan. Hanya Nabi yang lihat. Iya. Sekarang banyak malaikat tapi kita tidak tahu kan. Bukan alam syahadah. Nah, Iya, iya. jin kita juga bisa ngelihat. Apakah termasuk sama malaikat? Enggak. Jin masuk dalam, karena jinnya ini termasuk kelompok at-taqalain. Artinya apa? Dua kelompok yang wajib melaksanakan perintah Allah, percaya kepada pengutusan Nabi, Iya, itu iya. dan sebagainya. Ya. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka itu beribadah kepada Allah. Berarti beribadah dipaksa untuk dia beribadah gitu. Iya, iya. Makanya dia termasuk sahabat. Nah, ini saya nambahkan Ustadz, masalah kan tadi kan apa? Bahasanya tidak diciptakan jin dan manusia untuk ibadah kan gitu ya. Kecuali untuk ibadah. Kita manusia kadang melakukan kemaksiatan karena bisikan setan. Nah, apakah jin sama Ustadz? Dapat bisikan yang sama gitu. Sama. Oh, sama. Setan juga. Apa-apa yang ada dalam Oh. ya, iblis. Iya. Jin yang jauh dari Allah itu iblis. Iblis. Dedengkotnya. Dedengkotnya Ustaz. Oke, oke. Yang ada di alam kita ini, alam jin juga ada, man.
Jadi sing penyiar ini ono. Ada ya? Iya betul. Masya Yang Allah. apa yang jadi ustadz, ulamanya, Ada, Ustaz. jintanya. Masya Allah ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Mariam tadi Ustaz. Apakah dosa ketika kita itu malam-malam nelpon teman kita itu Ustaz? Ya Kita karena merasa apa? terganggu. Sebab itu karena Oh, apa? Kalau emang karena uzur, tidak bisa Iya. ditunda, tidak takut ganggu ya fadhol. Kalau tidak uzur, main-mainan ya dosa. Jangankan ini malam hari, siang hari, Siang hari. pagi hari tidak boleh. Ganggu kan. Iya, iya Ustaz. Oke, satu pertanyaan sudah terjawab Bu Mariam ya. Yang kedua, apakah nilainya sama antara orang maksiat dan orang yang bertakwa di mata Allah gitu Ustaz? Di sisi Allah. Orang yang berani maksiat Ah, dan orang yang bertakwa. ah. Apa? Apakah sama? Yang Mariam ya apa? Dalek sama lah apa Mariam? Iya, iya, oke. Baik, kayaknya ada yang ngintip Mereka tadi. yang takwa dekat sama rahmatnya Allah. Ah, iya. Gitu lah. Bang ngantuk ya Kopinya. Ustaz. belakang Mariam. Oke. Ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Asari. Pak, dimatikan dulu radionya bisa. Bentar. Oke, dengan Bapak siapa? Matikan. Ya. Maaf ya Pak ya, untuk yang lainnya pula, mohon ketika kita telepon dimatikan dulu radionya atau dikecilkan sekecil mungkin. Panjenengan atau Anda semua mendengarkan melalui handphone Anda. Oke, ada siapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Asari. Pak Sarip di mana? Tanggo Tanggul. Baik. Pertanyaannya Pak Sarip. Saya mau tanya. Ini namanya yang meninggal Aduh. seorang. Tapi kan orang. Maaf Pak Sarip ya, terpaksa kami tutup ya. Suaranya, sinyalnya kurang bagus mungkin Pak Sarip ya. Nah, karena ini pertanyaan agama dan jawaban juga akan dipertanggungjawabkan oleh narasumber dan baik untuk panjenengan yang mendengarkan, maka pertanyaan harus jelas padat gitu ya para pendengar ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Oke, kita berlanjut kembali menuju ke pertanyaan via YouTube dari Pak Kosim Abal. Habib mau tanya dari Pak Kosim di Banyuwangi, kan zakat ada dua, mal dan fitrah. Apakah dua-duanya nanti akan ditagih di akhirat ketika kita tidak melaksanakannya gitu? Iya jelas, karena itu kewajiban dari sisi Allah. Segala kewajiban diminta bertanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu mungkin akan dibuat sulit hidupnya. Iya, iya. Akan dibuat kacau, tertib hidupnya. Yang jelas di akhirat itu darul jaza, tempat untuk pembalasan. Ustaz. Maka pembalasan dari keperbuatan baik, pembalasan naudzubillah dari kejelekan. Tuh. Baik. Nah, terutama zakat mal yang kebanyakan tak dilaksanakan bagi yang belum mengerti Habib. Hanya menunaikan zakat fitrah saja gitu kelanjutannya. Zakat mal ya wajib untuk dikeluarkan 1 tahun dari pembukaan tokonya. Iya. Zakatnya fitrahnya nisabnya seharga emas 86 gram, maka wajib mengeluarkan 2,5 gram. Iya, Ustaz. Nah, Baik, kita menuju ke pertanyaan dari Pak Syukur di Pasuruan berkait sudah ini Pak Syukur ya dikirim kembali ke nomor saya ini. Oke, kita akan lihat pertanyaan via WA di nomor radio ya. Oke, ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Usman ini kayaknya ya? Iya. Masya Allah. Sehat Pak Usman ya? Alhamdulillah sehat. Oke, monggo Pak Usman. Pertanyaannya. Ini saya sering tadi menyebutkan masalah zakat. Saya ini
sering dikasih zakat fitrah ketika hampir hari Lebaran itu. Itu banyak sekali yang kasih saya. Maksudnya, apakah saya itu wajib mengeluarkan lagi, apa dikeluarkan atau bagaimana itu? Ya, karena status saya memang ada beberapa anak didik di rumah, sehingga kalau zakat fitrah itu dibawa ke rumah. Nah itu saya itu wajib mengeluarkan lagi, membagi-bagikan, atau saya ambil sendiri? Oh iya, baik. Itu pertanyaannya. Oh, Ya, berarti maaf Pak Usman ini punya apa, yaitu di sana ada itu loh, sekolah ya, sekolahan ya? Bukan. Musola. Ya. Ngajar ngaji berarti Pak Usman ya? Enggak, ngajar nyanyi kan. Ya musola kan ngajar apa ya? Iya. Terus Baik. yang ada yang kedua ini, mumpung ingat ini. Sekarang ini kan banyak sekali mobil-mobil yang suaranya nyaring ini. Oh, motor Mobil. Pak. Mobil. Oh, mobil pick juga. up itu. Oh, yang suaranya Muter. iya. Nah, iya, itu kalau biasanya narik gas itu nunggu banyaknya orang kayaknya. Wah, Gimana Pak? Nunggu banyaknya orang, artinya kalau ada orang kelompok baru tarik gas ya. Oh, ya nunggu. Seakan-akan memang disengaja karena memang Disengaja. bunyinya nyaring gitu. Nah itu kalau Di-clear. itu kan kalau berefek dosa, lalu bagaimana untuk meminta maaf dari orang-orang yang terganggu oleh suaranya itu? enggak terganggu, Mam. Mau pelan, suaranya pelan, lek sepeda motor ganggu. Kadang, Beb, kalau udah menyadari kaget, Beb. Oh. Saya kan setiap hari ada di jalan ini, Beb. Sing kaget terus jantung iku paling. Lek sepeda motor iyo. Karena ngebrong kenal pot iku ndok mek motor yo ndak iku. Ya itu saja, Beb. Oke Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Usman ya. Pertanyaannya 2 pertanyaan jadi ya. Kita lihat dulu pertanyaan apa ini kayaknya dari via YouTube ada lagi atau via Facebook. Nah, pertanyaannya Ana Dimyaji, via SMS. Dimyaji mungkin ya. Apakah anak hasil zina tetap dapat warisan? Gitu, Ustaz. Anak zina dapat warisan. Dari ibunya. Kalau dari laki-lakinya enggak, kan bukan anaknya. Iya. Kalau dari ibunya dapat ya. Disusui, anak susuan enggak dapat ini. Enggak dapat warisan. Iya. Dari ibunya itu yang melahirkan dia dapat. Tapi kalau dari suami yang menghamili tidak dapat. Baik. Nah, kemudian dari Yanto di Lumajang mau tanya, apakah harus ada ijazah untuk sholawat dalail khairat? Gitu, Ustaz. Kalau untuk dalail itu lebih baik. Karena sholawat itu langsung dari Nabi ijazahnya. Tapi kalau sampai dapat sanad untuk pembacaan itu lebih afdol. Iya. Lebih utama dan lebih baik. Gitu. Karena Sayyid Muhammad Al-Maliki beliau mengatakan yang namanya sholawat itu ijazahnya langsung dari Nabi. Makanya jangan lebih deh. Harus pakai ijazah dulu lah. Oh iya. Ijazah itu untuk memperkuat saja. Memperkuat. Kalau keharusan nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Oke, kemudian dari Dava di Lumajang, bagaimana hukumnya nari amalan pinggir jalan dan hasilnya buat perluasan masjid? Karena di desa sebelah telah terjadi pro dan kontra antara takmir dan masyarakat. Jadi masyarakat tidak setuju nari amalan di pinggir jalan. Betul. Karena benar, meletakkan masyarakat sesuatu di tengah jalan itu haram. Itu haknya umum. Iya. Bukan hak perorangan. Tapi kalau untuk bangun masjid, ya jangan bangun kalau masih minta-minta. Iya. Ustaz. Ya kan? Ganggu tidak boleh. Kasih tong, kasih ini. Orang berdiri di sana. Dan juga lagi bahaya, Ustaz ya, untuk keselamatan. Ya, banyak kejadian kan yang ketabrak itu. Benar. Kasihan. Masya Allah. Nah, kira-kira Ustaz, ini seumpama Ustaz ya,
orang yang seumpama menaruh tong di jalan, kemudian dia juga narik amalan di jalan, dia tertabrak, apakah itu bisa disebut mati syahid gitu, Ustaz? Kadang juga saya pernah dulu baca ya komentar dari kejadian itu, oh Masya Allah syahid gitu. Apakah memang benar, Ustaz? Ya sekarang hukum narik amalnya di situ aja tidak boleh. Gitu, Ustaz. Nah kan gitu. Secara hukum syariat. Iya, iya. Terus ya apa? Tidak bisa ngomong. Kita tidak bisa bicara karena dia sudah meninggal. Iya, iya. Tinggal kita mintakan doa Iya. supaya diampuni, dilapangkan kuburannya. Urusan kalau dikatakan dia syahid atau enggak, ya jelas enggak. Jelas tidak, karena pengambilan di situ dalam syariat tidak boleh. Gitu kan. Baik. Dari mana sekarang dia mendapatkan apa itu? Syahid. Syahid. Titel tauhid. Baik, itu tadi sudah terjawab. Nah, sekarang beralih ke pertanyaannya Pak Usman, Ustaz. Pertanyaannya Pak Usman itu, beliau itu kan guru ngaji. Nah, banyak orang yang memberikan beliau itu zakat. Yang ditanyakan, mungkin Nggak ini boleh. Zakat itu innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal aminina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 itu fakir, miskin yang ngurusi zakat, wa fil riqabi budak mukatab wal gharimin utang-utang, fuqara wal masakin wal aminina 'alaiha, orang-orang yang baru masuk Islam, orang yang punya utang. Kemudian wal gharimin wa fi wal mu'allafati wa fil wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab budak mukatab wa fil riqab wa mu'allafati wa fil riqab wal gharimin orang-orang yang utang, wa fi sabilillahi orang yang berperang di jalan Allah, wa ibnis sabil orang yang kehabisan ongkos. Sampai masuk mana itu? Malah orang kalau gaji zakat itu kan kon ndak duwe ya tak kei zakat. oh gitu. Kon melarat. Nah, kalau kategori mungkin kalau seumpama kategorinya ustadz tersebut tidak punya baru Bukan dapat karena Ustadz. ustadznya. Bukan karena ustadznya, Tapi Ustadz, ya. karena ndak mampunya. Tidak itu. mampunya. Atas nama itu gitu kan. Iya, 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 Ustadz. Nah, tadi kan sempat antum mengatakan bahasanya orang yang punya hutang gitu, Ustadz. Nah, kalau seumpama siapa seperti Bapak Usman ini menanggung anak-anak santri di situ, dapat, Ustadz? Menanggung. Makan, untuk biaya makan anak-anak santri di Apa situ. hubungannya? Kan ada Hutang orang. dah. Iya, Oh, hutang. ya hutang ya dapat. Dapat, Ustadz, ya. Kalau hutang ya dapat. Hutang untuk maksiat tidak dapat, tapi setelah itu tobat dapat. Oh, gitu. Dan ada gorina dia tobat, tanda-tanda dia tobat betul. Apalagi hutang untuk memberikan bantuan kepada apa ini anak talibul ilm. Iya, iya, iya. Dapat man. Baik, itu tadi sudah terjawab pertanyaan yang pertama dari Bapak Usman. Kemudian Radio ini dapat. Man. dapat, Ustaz. Kalau itu kan dapat. Karena apa? Karena dia ini kalau berhutang loh ya. Iya. Kalau hutang nggak oleh. Berhutang. Berutang. Dapat. Karena udah berhutangnya bukan untuk maksiat. Butuh apa? Ya, dapat. Iya, iya, Ustaz. Kemudian yang kedua tentang suara glayer-glayer gitu. Hah? Glayer motor mengganggu orang lain. Dosa nggak? Ya namanya ganggu tidak boleh. Terus kalau mau minta maaf ya apa yang dicari orangnya, tidak mungkin kan ya sudah. mungkin, banyak berniat jalan tidak akan itu. ngulangi lagi. Itu blayer sepeda motor. Blayer. Kalau mobil tidak ada blayer mobil. Udah. Kecuali di sirkuit gitu, edaran tidak ono. Sing biasa ganggu, sing blayer itu sepeda motor. Sepeda motor, Ustaz. Iya. Apalagi knalpot brong. Iya. Lah wong sekarang Jepang bangun apa gawe ini kok suworo Lah lah. iya, Ustaz. Bane sakmen diganti sakmen. Lah itu. Wis sepeda pancal. Akhirnya kena udan titik nyelorot. Iya. Jangan. Masya Allah. Ono maning spion apik ngene. Ketok kan. Tadi Iya. kok gini ketok. Kayak spion cilik. Jadi kita ono ngene. Ya kan. Tambah sulit, Ustaz. Nah, iya. Mempersulit sesuatu yang mudah, ibaratnya gitu, Ustaz. Kebalikannya. Iya.
Oke, baik, kita menuju ke pertanyaan via SMS lagi ya. Oh, via YouTube. Sebentar. Nah, ini. Assalamualaikum. Wah, nggak ada nama ya via YouTube ya. Kalau nggak ada nama, maaf ya. Kita skip saja. Nah, pertanyaan selanjutnya mohon ya untuk yang dari via apapun, via YouTube, via WA ataupun Facebook, mohon untuk sertakan nama. Juga via doa. Oke. Berapa waktunya? Oh, 30. Ada lagi satu aja. Satu lagi Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir pada kesempatan siang hari ini. Nah, siapa ini? Oh, ini ada 3. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Rizky di Lumajang. Katanya kalau kita ziarah ke kubur, roh ahli kubur yang diziarah itu dikembalikan ke alam kubur melihat orang yang menziarahi. Apa itu berlaku juga untuk orang kafir? Gitu. Maksudnya Di penjara. oh, kalau orang kafir di penjara Ustaz ya? Penjara. Alhamdulillah. Masya Allah. Tidak akan bisa keluar. Kalau Muslim tidak. Adalah nikmat. Iya. Bahkan dari riwayat dikatakan setiap hari ke-7, ke-40, ke-100 itu Allah berikan kesempatan untuk turun ke kuburannya. Maka dengan tahlilannya. Iya, 7, 400, 100. Ada riwayat. Tapi kalau orang kafir dia terpenjara. Ada orang kafir mati jadi jelangkong, Beb. Itu bukan orang itu. Itu jin menyerupai. Jin ya Ustaz. Oke, yang terakhir, ahli kubur jika malam Jumat pulang ke rumah. Apa itu untuk berlaku untuk semua ahli kubur gitu juga? Muslim. Khususnya Muslim, semua pulang ke rumah Ustaz. Bukan pulang ke rumah ngelihat rumahnya. Melihat Ustaz. Bukan pulang ke rumah apalagi minum kopi sama ente enggak. Dilihat apa yang aku tinggalkan masih makmur apa enggak bacaan Qur'annya. Iya. Makanya hati-hati. Kasihan kalau kita yang buat seneng ahli kubur ya buat perbuatan kita sebaik-baiknya. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir para pendengar dan pemirsa pada kesempatan siang hari ini dan mungkin akan ditutup langsung oleh antum Ustaz. فاتحة بالقبول وتم كل سورة معمول وصول الشأن ضرب بالفتن والدنيا والآخرة دافعة كل شيء جلبة كل خير لنا ويويدنا ويدنا مشايخنا في الدين وعظم العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت عند الإسلام الإيمان بلا من أحد ولا بحق سيدي ولد عدنان وعلى كل النية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya usai sudah ya para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Acara dialog pada kesempatan siang hari ini. Orang yang menguasai orang lain mungkin ia adalah orang-orang kuat. Akan tetapi orang yang bisa menguasai dirinya sendiri itulah sejatinya orang-orang yang hebat. Terima kasih, saya Ahmad mohon undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.